Dan yang denger bukan gue doang pribadi. Maksudnya mereka juga temen tuh dan krek. Bunyi krek itu kayak apa? Itu kayak lori lagi dipompa. Ngek gitu. Kayak lagi ngangkut dari palet tuh, ngangkut barang gitu. Kita nengok dong bang ke lori di belakang, karena ada lori di belakang. Karena gue ngebantuin dia, gue ngambilin pakai apa, gue ngambilin itu nyekapernya ya kan. Aduh, itu nggak, lori diem aja. Karena kan kalau nggak ditarik gitu, jadi lori itu pengairnya tuh naik aja begitu. Itu biasa. Udah kita ngobrol, tiba-tiba nih bang, teror di jalan gitu. Nah, kita kan diem ya kan. Teror di jalan. Kita nggak ada pikiran macam-macam pada saat itu. Kita mau naik, mau sholat maghrib kan pada saat itu kan kita cuma berpikiran paling kan di situ ada borongan, sebutannya borongan, yang suka apa ngeblok kaper, apa bikin benang gitulah, pokoknya borongan sebutannya di situ loh. Dan borongan itu kebanyakan cewek, ibu-ibu cewek lah gitu. Borongan. Kita pikir ini salah satu anak borongan gitu loh, karena di atas juga ada kan, di belakang pun ada, di bawah. Nah kita kan negur dong ya kan, mau ngapain deh, mau kemana, mamanya mana, ibunya, diem aja nggak nyaut. Bang itu persis di bawah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan di video kali ini lagi-lagi seperti biasa gue ada kehadiran seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya nih, yaitu salah satu mantan karyawan yang pernah bekerja di salah satu pabrik percetakan di daerah Jalan Raya Bogor nih. Dan narasumber gue juga udah mengirimi beberapa video atau dokumentasi aslinya gimana keadaan lokasi pabrik tersebut dan seperti apa kejadian horor yang dialami sama narasumber gue. Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Uyi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Uyi udah berkenan hadir di Dimensi Mistik untuk menceritakan pengalaman horornya nih ya pada saat waktu bekerja di pabrik nih, pabrik percetakan ya. Iya, percetakan. Di Jalan Raya Bogor nih, lebih tepatnya nih ya. Dan Bang Uyi udah mengirimi juga nih beberapa dokumentasi video nih ya. Dan ternyata nih pabrik besar juga nih Bang ya. Besar. Pada masanya emang. Pada masanya besar ya. Dan akhirnya saat ini terbengkalai pabrik ini nih. Total. Kejadian horor yang menurut Bang Uyi kan yang mau ceritain ini serem banget nih. Apa aja yang Bang Uyi alami selama bekerja di pabrik ini? Jadi lagi shift malam nih. Roli. Pertemuan antara gedung lama sama gedung baru itu kan dibatasi sama jalan turunan gini. Nah ini si lori ini tiba-tiba ada yang narik ke atas, tapi yang narik nggak ada, naik ke atas. Dan itu yang ngelihat bukan cuman gue sendiri. Itu karena pada saat itu kita nerus malam sekitar jam 1:30 itu kita bertiga. Dan kita bertiga jelalah ngelihat karena posisinya dengan lori itu dengan mesin itu deket banget jaraknya gitu. Dan itu bener-bener pelan dia naik ke atas dan engkel itunya tuh kayak ada yang narik, tapi nggak ada yang narik, tapi engkel ketarik tapi naik ke atas. Jalan sendiri kan? Jalan sendiri. Gokil. Sehoror ini ya ternyata pabriknya. Dan Bang Uyi juga udah mengirimi ya ke gue beberapa video nih ya. Video dan foto nih ya tentang lokasi di pabrik itu kayak apa ya. Tapi boleh kita lanjut nanti Bang ya. Siap. Nah tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Bang Uyi barusan. Dan menurut gue ceritanya Bang Uyi ini tuh menyeramkan banget nih. Dan buat kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Uyi, jangan di skip videonya. Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Bang Uyi kali ini, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mudah semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Uyi kali ini. Dan gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa basi, langsung aja kita petik ceritanya.
Iya Bang Uyi, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Ya ini waktu gue kerja di salah satu pabrik cetakan gitu loh, tahun 2004 di Jalan Raya Bogor lah tepatnya. Yeah. Jadi awal mah mungkin karena masih awam lah. Jadi pertama kerja itu sebutannya kan dulu helper. Helper nih. Pertama kerja tuh helper, jadi helper atau bender ya kita sebutannya kalau percetakan tuh gitu. Jadi yang suka ikut-ikut misalnya nganter buku, nganter apa yang udah jadi gitu loh. Ya berjalan seiringnya waktu, karena kan di situ ada model peningkatan kerja gitu loh. Jadi di saat di dalam ada ya pengurangan atau keluar gitu, jadi kita masuk gitu loh, ditawarin lah untuk kerja di dalam gitu. Akhirnya udah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lah di luar tuh kita. Jadi kita emang nggak pernah, jarang ke dalam gitu. Kalau sekedar untuk ngambil paket, kita mapping atau kita ngepak gitu. Nah udah berjalan 1,5 tahun, kita masuk ke dalam deh. Pertama kali ditawarin itu mesin polar. Nah di situ baru kita ngerasain yang namanya disip, karena kalau kerja di dalam disip. Kalau kerja di luar enggak pagi terus. Karena bagian pengiriman adanya pagi doang. Cuman emang kencengnya di lemburannya aja kalau bagian luar, karena dia nggak ada batasan waktunya untuk lembur gitu. Nah ngerasain di dalam, kita ngerasain di sip nih, namanya sip malam gitu. Sip malam itu jadi kita gini, mulainya masuk jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Sama dengan malamnya aja, masuk jam 8 malam, pulang jam 8 pagi. Seiringnya waktu belum pernah tuh itu ngedenger hal yang aneh gitu loh. Karena sebelumnya emang di depan terus nih posisi di depan terus gitu loh. Karena belum pernah ngerasain malam kan. Dulu pertama kerja di situ maksudnya itu belum full sampai ke belakang gitu loh. Kan jadi sempat nanti dicerita nanti kita itu, jadi dulu kan sempat kejadian tuh yang kerusuhan tahun 98. Nah jadi di belakang pabrik itu ada bekas Indomaret. Nah yang itu kena dampak, kasarnya kena dampak dari kerusuhan itu, jadi terbengkalai tuh yang Indomaret. Singkat cerita tuh diperluas tuh, termasuk di atas, dinaikin, dibagusin lah. Karena bos ini join partner sama adiknya lah kasarnya gitu. Nah udah tuh ke dalam. Pokoknya kalau istirahat, kalau masuk malam nih kita nih kan kadang-kadang, karena kan namanya kita wifi gratis gratis tuh. Kadang-kadang kita ke atas gitu loh, sekedar buat main game atau apa gitu kan. Udah mulai tuh kalau malam tuh kadang-kadang kita pernah ngedenger gitu suatu malam waktu masih malam, masih di mesin polar itu tuh di ruang manajemen, karena di atas itu ruang marketing, manajemen itu di atas semua gitu loh. Dan mereka nggak pernah ada, maksudnya 2 shift nggak ada, karena kalau sudah mereka tuh kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, paling banter maghrib mereka udah kosong itu di atas. Kadang tuh kita kan terbesit lah ngedenger kayak anak-anak lagi main gitu, bocah rame gitu di lantai atas ya kan, karena kan sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Cuman kan masih biasa lah buat kita gitu. Singkat cerita kita dinaikin nih, seiring kan akhirnya dibeli tuh yang belakang tuh, dilebarin lagi dilebarin lagi tuh kan. Itu 2009 2010 mulai pembangunan di belakang tuh. Ya kan dilebarin ke belakang, mesin ditambahin, di atas juga dibagusin gitu loh, ditambahin karena mesin juga ada yang naik ke atas kan. Terus di bawah tangga pertama itu bikin lift, namanya lift gitu loh. Nah mesin kita nih, kita udah pindah nih dari mesin polar nih, kita pindah ke mesin cetak satu warna nih, SOR M namanya ceritanya. Nah ini udah mulai di sini, kita udah mulai pertama kali kejadian itu lagi masuk pagi, malah masuk pagi disuruh lembur, disuruh lembur. Singkat cerita lembur, kalau lembur kan jam 8 tapi jam 6 istirahat maghrib lah ya, jeda itu istirahat 1 jam. Sama halnya juga kalau masuk malam, itu kalau masuk malam dimajuin istirahatnya pas subuh jam 4.
mulai lagi jam 5:30 biasanya. Nah istirahat nih ceritanya nih, istirahat, yang lain pada keluar, pokoknya sekitar jam 6:30 kurang lah sedikit. Kita dari luar nih kita ke dalam ceritanya gitu loh, mau ke dalam gitu loh, kan posisi sepi ya kan, pada keluar semua gitu, kebanyakan tuh pada keluar semua gitu. Iseng nih kita musola kan pindah ke atas tuh, niatnya emang mau sholat maghrib. Udah nih, tapi di bawah tangga itu ada anak kecil. Anak kecil? Anak kecil. Itu cewek. Kita nggak ada pikiran macam-macam pada saat itu. Kita mau naik, mau sholat maghrib kan pada saat itu kan. Kita cuma berpikiran, paling kan di situ ada borongan, sebutannya borongan. Yang suka ngeblok kaper, bikin benang gitulah, pokoknya borongan sebutannya di situ loh. Dan borongan itu kebanyakan cewek, ibu-ibu cewek lah gitu loh, borongan. Kita pikir ini salah satu anak borongan gitu loh, karena di atas juga ada kan, di belakang pun ada, di bawah. Nah kita kan negur dong ya kan, oh ngapain dek, mau kemana, mamanya mana, ibunya, diem aja nggak nyaut. Bang itu persis di bawah tangga depan. Umuran kisaran berapa nih Bang Uyi? 3 atau 4 tahun paling. Masih kecil ya? Masih kecil, 3 atau 4 tahun lah gitu. Diem aja bang, kita tanya gitu dia diem. Dan kita ngeliat sekiranya itu emang kosong, maksudnya pada keluar, anak-anak tuh pada keluar gitu loh. Udah nih kan, ya udah pikir kita, udah yuk mau ke mama, takut ya, kita gituin kan, kita gandeng ceritanya bang, kita bawa ke atas, nggak ada perasaan apa-apa tuh bang, kita nuntun dia, ayo udah ikut deh, ayo sama om dianterin, mau ke mama di atas kan, dia ngikut bang, itu masih ngikut. Nah. Dan dia habis tangga sebelah kiri itu langsung musola gitu loh. Nah di sebelah sini, jadi kalau kita naik tangga ini langsung lift yang naik. Nah di sebelah kiri itu musola gitu loh. Nah kita kan nggak, karena mau nganter dia pikiran kan, kita terus aja. Tapi lewat musola sedikit, kok ada yang bersaan ya? Pas kita nengok belakang, itu kita nggak ada bang. Anak kecilnya nggak ada? Ada anak yang tadi digandeng ya? Iya nggak ada. Itu kejadian pertama saya namanya di pabrik gitu loh. Kalau untuk ngedenger suara sekelebatan gitu udah sering kita lihat dan cerita dari anak-anak lain. Kalau di situ emang ada gitu loh. Kita bingung aja udah. Kita lihat begitu loh. Bocahnya kemana? Pasan digandeng sama kita dan kita tuh nggak ada perasaan apa-apa pas ngegandeng dia. Tangannya dingin juga enggak. Biasanya normal aja ya. Normal bang, normal. Karena memang di ujung sana masih ada beberapa borongan gitu loh. Nah kita berhenti stuck di situ, maksudnya mau nengok belakang itu jalan sambil nengok belakang, udah nggak ada, kita berhenti. Nah, bocah kemana? Udah naik nih, memang naik bulu kuduk, tapi kita nggak mau pikir macam-macam, karena kan sebelumnya memang teman-teman cerita gitu loh, maksudnya emang ada di sini mau banyak, katanya gitu. Ah udahlah, nggak ada pikir macam-macam. Udah kita langsung sholat maghrib, ya kan? Itu kejadian pertama ngerasain namanya di pabrik gitu loh, bener-bener nampakin ke kita itu pertama kali anak kecil itu ya. Temen nih ceritanya bang, ini temen nih. Jadi mesin saya dipindahin nih, saya pindah ke mesin 2 warna. Nah mesin 2 warna itu posisinya ke gedung baru lah. Nah ke gedung, kalau dari gedung utama ke gedung baru itu jadi kayak selonjoran di turunan bang, turunan. Kita di bawah. Mesin saya nih, mesin 2 warna. Saya mesin cetak, mesin 2 warna. Nah, sebelahnya ini mesin siling namanya. Mesin siling itu yang plastik buat ngeplastikin buku. Nah, masuk malam gitu ceritanya kita bang. Masuk malam, nah. Jadi di atas itu bang. Awalnya itu jadi kayak blong. Jadi kalau dari atas kita naik ke atas tuh kita kalau ngelihat ke bawah bisa bang. Jadi bolong kamar-kamar di tengah-tengahnya tuh bolongin. Nah pinggir-pinggirnya tuh kayak ruangan. Jadi ada yang bisa, kita bisa ngeliat ke bawah tuh mesin-mesin. Walaupun di atas juga ada mesin tapi sedikit gitu pada saat itu. Karena belum ditutup pada saat ini, saya belum cerita ke sana kan. Itu pertama kali tuh dibikin model seperti itu gitu. Udah nih bang, istirahat jam 12 malam nih kita kan. Jam 12 malam tuh istirahat ya. Ngobrol nih saya di samping mesin siling nih sama dia nih.
sama teman saya nih gitu. Ngobrol otomatis kalau kita ngobrol jadi bener mesin siling itu bener-bener pas di bawah. Kalau kita ngelongok ke bawah begini tuh mesin siling gitu bang. Iya. Langsung di bawah mesin siling gitu. Nah kita ngobrol di situ. Singkat cerita dia posisi begini, ngantuk nih. Ya udah, saya ngebalik badan bang. Saya ngeliatin mesin saya posisinya gitu loh. Dia ngeliat ke atas gitu. Selang 10 menit kali bang, apa 15 menit gitu. Tiba-tiba teriak-teriak. Temennya Bang Uyin. Iya nih yang sebelah saya teriak-teriak. Tapi melotot bang. Dan posisi matanya tuh ngeliatnya ke atas terus gitu. Melotot. Wah saya kan panik ya kan. Iya. Saya bangunin, tok, kenapa tok, istighfar tok, kenapa? Saya lihat sekeliling, wah, bocah lagi pada kagak ada, ya kan? Iya. Saya berdua doang ya, tok, saya goyang-goyang istighfar tok, baca bismillah, sambil dalam hati saya baca-baca, pokoknya gitu kayak orang cekek gimana, nggak keluar suara gitu. Gila lah, turun nih operator saya, Pade, tolong Pade, lotok, kenapa? Turun tuh Pade. Astagfirullahaladzim, Mas. Tadi cuma megangin kakinya terus ditekan jempol kaki kalau ditekan agak tenang tuh terus diem. Udah diemin dulu kalau kita bang setengah jam lagi. Tapi saya sama Padi masih di situ sama operator saya tuh masih di situ ya. Kenapa dia Mak? Wah ini mimpi kali ya. Gak lama dia bangun. Saya tanya, lu ngapa? Itu udah turun tuh bocah-bocah anak-anak. Maksudnya udah jam 1 kan. Iya. Udah pada turun, apa tuh? Dia nggak tahu ke atas bang. Parah, kenapa nggak tahu? Terus dia akhirnya cerita tuh, itu jadi posisinya dia tidur ngadep ke atas tuh bang. Itu kata dia, itu ada yang ngeliatin dia bang, perempuan ngeliatin dia, tapi rambutnya itu nutupin muka dia. Jadi terjuntai sampai ke bawah itu, rambutnya tuh nutupin dia, jadi dia tuh nggak bisa lihat kanan kiri. Ini rambut, langsung ngeliat mukanya. Tapi ditutupin rambut dia gitu. Nah itu cewek itu ngeliat dari atas, ngeliatin dia. Gitu. Kan kita nanya ya, mukanya gimana? Saya bilang gitu. Pak, udah gak jelas kata dia. Jadi berupa rambut aja nih semua yang ngejuntai. Udah gak jelas. Asli. Gue udah panik banget tuh. Baca gak bisa kata dia. Kayak orang rep-repan gitu loh. Gue gak jelas sih. Gak karu-karuan kata dia. Itu kejadian kedua. Terus yang temen juga di mesin mounting itu jadi dari tangga pertama kan musola. Nah jadi kita belok gitu balik badan. Nah itu mesin mounting 2 tuh. Mesin mounting. Ini kejadian shift malam juga nih. Shift malam kita keseringan tuh shift malam yang kejadian pertama kali aja tuh yang pas masuk pagi itu pertama kali tuh yang tadi mounting. Nah itu temen kan dia ada ruangan ber-AC tuh mesin mounting sama mesin CTP itu ruangannya ber-AC bang. Jadi kita kadang-kadang kalau tidur istirahat jam 12 malam yang mau main kartu ya kan, yang mau tidur ya di situ kebanyakan di situ bocah-bocah karena kan adem mungkin ada AC gitu. Sekali waktu nih saya nggak mau main kartu main rebaan gitu kan. Rebaan nih sama teman saya juga mesin mounting kalau ini. Nah sebelahnya kan mesin CTP ada badal yang tidur. Kita kan berjulur-julur dipakai alas bekas kertas aja gitu kan. Tidur. Nah si Burhan ini sebelah saya sama kejadiannya sama kayak si Lotok juga begitu. Begitu persis di sebelah saya. Saya kan kebangun gitu. Dan pasti kita matiin lampu bang. Kalau kita tidur itu kita pasti matiin lampu. Mesin mounting itu dimati-matiin. Mesin CCTV-nya itu dimatiin sama kita. Biar bisa tidur lah kasarnya gitu. Nah kita nyalain lampu. Kita nyalain dulu hilang. Burhan namanya. Temen saya itu. Ini hilang bang. Anteng. Kita kan diem ya. Kita panggil gur. Tapi keringet bang, jujur. Dianya keringetan maksudnya. Tapi pas kita nyalain lampu, tenang. Teriaknya tuh hilang, tiba-tiba aja gitu loh, blok. Tapi keringetan dia. Kita bangun, buruan. Dia bangun. Dia ngeliatin kita.
ayo ke pos, ke depan kita ke pos aja. Dia ngajakin keluar gitu. Iya, kita ke pos yuk katanya dia. Udah ya ke pos deh, ayo. Nah, udah kita keluar, kita matiin lampu karena masih ada yang tidur ya kan. Udah kita keluar ke pos, kita diemin, terus saya tawarin rokok tuh ya, rokok lu Bur. Ya. Dia diem ya. Terus kita tanya, lu kenapa Bur? Terus dia ngeliatin kita ya, Burannya tuh ngeliatin. Lu ngeliat gue ya? Nah kan gue di samping lu Bur. Lu teriak-teriak gak karuan. Saya bilang gitu ya kan. Kenapa sih? Mukanya banyak banget sih. Mukanya banyak banget? Iya. Mukanya tuh banyak banget gitu dia. Jadi kan dia tidur gak ada bunyi. Telentang lah ya? Telentang gitu, tidur telentang gitu. Nah jadi itu katanya banyak muka gak beraturan bang. Itu nompok muka dia. Tapi banyak kayak ada 10-20 orang tuh ngeliatin tapi ditompok ngeliatnya. Dan itu mukanya aut-autan semua kata dia. Kata dia nih? Kata dia mukanya aut-autan semua. Makanya itu yang bikin dia gelagapan. Karena ditompok. Jadi kata dia jaraknya cuma sejengkal kali. Tapi itu banyak mukanya gitu loh bang. Kayak orang diliatin gitu gimana sih bang gitu. Gitu kata dia. Panik kan dia. Makanya dia kayak begitu. Makanya bengong. Jadi kayak seakan-akan rep-repan lah ya? Iya kayak rep-repan juga sama modelnya. Iya. Pernah kejadian ini yang mungkin yang di luar nalar buat gue pribadi sama 2 teman gue, karena gue bertiga pada saat itu. Jadi di tempat kerja gue nih bang, yang ini tempat percetakan ini, itu ada sistem lurus. Sistem lurus itu kayak loncat, jumping lah. Jumping lah, kayak jumping. Jadi kalau masuk Sabtu pagi bisa lurus sampai Minggu pagi gitu. Iya. Oh, nah kebetulan itu mesin pon bang. Mesin pon ada kerjaan yang harus diburu-buru gitu. Karena hari Senin harus sudah out keluar, harus kekirim gitu. Mesin pon posisinya itu pas banget di turunan penghubung antara gedung baru sama gedung lama. Kan turunan gitu bang. Nah mesin pon itu persis sampingnya. Mesin pon itu. Dan jelalah yang nerus pada saat itu cuma mesin pon. Karena mesin pon kan ada 2 tuh bang. Ada 2 ya, mesin pon tuh ada 2, tapi yang dipakai hanya 1. Akhirnya karena kerjaannya agak banyak nih, dua-duanya dipakai bang, gitu loh. Dua-duanya dipakai, dimaksimalin lah sama bos gitu kan, lu maksimalin, lu terus. Dan dia minta 1 yang buat ngebantuin, jadi buat ngepruk, jadi ngepruk cover. Nah itu gue yang kebagian. Lu mau nggak dulu? Iya lembur, mau udah. Lu nemenin Mas Yoto sama Pade ya udah. Nah, singkat cerita nih kan sepi bang. Kalau Sabtu itu yang mau lembur, karena kan kalau Sabtu setengah hari bang, jam 2 udah pulang. Udah pada pulang nih. Udah pulang jam 2. Nah kalau menerus berarti dari jam 2 tuh udah terus. Nah kebanyakan hari Sabtu kalau nggak menerus itu maksimal mereka sampai jam 6. Tuh. Itu yang lembur berapa orang nih pada malam itu? Cuma 3 kita dong, bertiga nih. Bertiga aja nih. Karena di Uber kan. Iya. Tuh. Karena mesin lain udah ngejar semua, jadi tinggal mesin ponnya aja nih gitu loh. Akhirnya singkat cerita nih kita nih di situ yang bertiga lembur ya. Pertama mah nggak ada yang jangan bang. Sambil kan kita jadi minjem dari atas nih ituan bang, kayak radio yang gede lah gitu loh, buat biar kita nggak sepi banget nih gitu. Sepi banget gitu loh bang. Dan itu posisi gue udah pindah bang, bukan mesin cetak lagi. Kan datang mesin baru tuh namanya mesin kolbus, mesin hardcover. Nah gue udah pindah ke situ tuh mesin baru itu. Gitu. Udah gue karena disuruh bantu ya gue bantu kan. Ngelos bang. Istirahat nih bang jam 12 ya. Istirahat jam 12. Mau istirahat apa mau digeber nih kata yang lain, kata mereka berdua nih. Terserah gue mah. Kalau gue mah ngikutin aja bang. Jadi kita pelan-pelan aja deh ya. Ya pada ya udah pelan-pelan aja. Oke lah kita pelan-pelan sambil ngobrol dengerin musik kan. Jalan sekitar setengah 1-an. Kan kalau percetakan itu kan ada lori bang. Sebutan lori itu buat pengait, buat mengangkat dari palet. Iya. Di pompa terus kita dorong, namanya lori gitu kan. Selain power clip ya itu kan lori kecil, kalau power clip kan agak gede. Ini lori namanya. Jadi kita pompa buat ngangkut per palet di palet-palet gitu kan. Jadi di bawah, nah lori itu ada di posisi di bawah bang, lori. Kita ngobrol
Rek, begitu bang, jelas. Padahal ada itu suara musik gede loh bang. Iya. Dan yang denger bukan gue doang pribadi. Maksudnya mereka juga teman tuh denger krek. Bunyi krek itu kayak bang, itu kayak lori lagi dipompa, ngek gitu. Kayak lagi ngangkut dari palet tuh, ngangkut barang gitu. Iya. Kita nengok dong bang ke lori di belakang, karena ada lori di belakang. Karena gue ngebantuin dia, gue ngambilin gue ngambilin itu nyekapernya ya kan. Aduh, itu nggak, lori diem aja. Karena kan kalau nggak ditarik begitu, jadi lori itu pengaitnya tuh naik aja begitu. Iya. Itu biasa. Udah kita ngobrol, tiba-tiba nih bang, kayak roli jalan gitu. Nah, kita kan diem ya kan. Rolinya jalan. Kita belum melihat sampai situ, kita belum melihat. Cuman kan kedengaran bunyi seperti itu gitu. Iya. Tadi kan denger lori naik gitu. Iya. Ini denger kayak lori ditarik lah, kerak gitu. Kita kan diem. Denger mas. Kita belum nengok ke arah turunan itu ya, karena Mas Noto itu ngejemper bang itu sambil ngobrol begini nggak? Kan iya. Ini turunannya di sini. Pade juga sama lagi konsen ya kan? Dengar kan? Pade berhenti itu. Kok denger ya? Ngomong bahasa Jawa sama teman tuh. Kok denger ya? Denger ya? Kita ngeliat dong ke samping bang, karena posisinya ada di samping, kita ngedenger. Iya. Kita nengok ke arah turunan itu, penghubungnya itu bang, lori. Kan begitu bang. Itu kayak ada yang narik, tapi naik bang. Oh. Itu jelas bang. Lori itu naik bang. Kalau dari atas ke bawah nurun, mungkin ada yang iseng, iya. Ada yang ngedorong. Iya. Ini dari bawah bang naik ke atas. Siapa yang narik? Nggak ada siapa-siapa. Iya, tapi soalnya posisi pengaitnya ini ketarik bang, kayak ada yang narik. Jelas sebelah pisan bang, gue merinding aja. Iya. Jelas pisan ketarik dan gak ada siapa-siapa. Ketarik kayak gitu naik bang. Dan korong ngeledek gimana sih bang? Iya. Itu pelan loh bang. Maksudnya enggak pelan dia. Pelan-pelan naik tanpa ada orangnya. Iya, dia tuh naiknya pelan-pelan kayak ngeledek gitu loh. Oke ya. Lah kita kan ngeliatin bang. Nggak ada yang bersuara, kita bertiga bang. Cuma semua terpaku dengan itu. Terpaku dengan lori yang naik itu bang. Pikir kita nih lori bakal turun gitu. Lah kagak bang, naik terus sampai ke atas. Sampai kan tembok, sampai dia ngilang dari pandangan kita, itu lori naik terus ke atas. Itu bang, pekerjaan baru selesai setengah. Iya. Pekerjaan baru selesai setengah itu. Kita main pandangan. Musik masih nyala. Mati sama Pak De Citra. Kita istirahat aja. Saya ngomong, kalau istirahat kan kita harus, kan keluar kita harus naik ke atas. Berarti ngelewatin dong. Ngelewatin roll ini. Iya kan kita harus ke gedung yang sono. Kalau mau keluar, nggak mungkin kita ke sono. Iya. Kalau ke sono bisa keluar, cuman abdolnya tuh kita kalau keluar tuh pada aksesnya ke sono gitu loh, pinggir jalan langsung. Iya. Bisa ke sono kan Pak De, saya bilang gitu ya. Bismillah. Udah matiin mesin, istirahat dulu sejam. Kita jalan. Udah nggak usah ada yang jauh-jauhan kata temen ini mah, kata si Noto. Nggak usah jauh. Kita jalan set. Nah kalau kita naik itu bang, set. Ini kan tangga nih sebelah sini. Ya kan mesin polar, mesin lipat. Di sini nih mesin 4 warna bang. Nah belakang mesin warna gudang. Nah jadi kalau mesin Mas Noto tembok, nah itu gudang turunan di sini. Iya. Itu lorinya udah di samping mesin cetak. Pas kita naik ke atas kan pelan-pelan kita naik ya bro. Kan gelap udah. Yang nyala tuh lampu kita doang, mesin pon doang. Iya. Kan gelap. Itu lori ada. Tapi udah sampai di mesin 4 warna sampingnya persen. Ada lorinya. Ada lorinya di situ bang. Nanti kan dia naik di situ. Tapi nggak gerak lagi nih. Nggak gerak. Pas kita lewat tuh nggak gerak bang. Udah nggak gerak sama sekali tuh lori. Kita pelan-pelan. Pas sampai di bawah tangga, Mas Noto lari. Nah kita ikut bertiga lari ya kan. Iya.
Tapi kan PR lagi, kita kan harus masuk lagi. Iya. Itu ya jadi PR, kita kan harus masuk ke dalam lagi. Udah pokoknya istirahat dulu kata apa bunda kita. Security ada 1. Kalau nerus security cuma 1. Tapi kalau nggak disip, kalau misalnya nggak ada yang nerus nih 2 security, pagi 2, malam 2. Iya. Tapi kalau ada yang nerus cuma 1 orang. Oh, pas ngotot lari itu keluar temen aku lari. Ngapa badan doang gede, ngapa lu pada? Baru tuh kita ke pos ngerokok, dia tuh baru cerita sama security itu, karena security-nya juga orang lama. Security-nya udah biasa, iseng itu. Cuman kan gimana sih bang? Iya. Buset. Semuanya ngelihat ya? Iya kan, bukan gue doang yang ngelihat. Iya. Maksudnya yang lain pada ngelihat. Lori naik posisinya ya kan. Di jam 1:30 nih kita yang ngomong. Mas di jam 1:30 nih, udah ke dalam. Ke dalam aja ya. Kita ke dalam deh, bertiga bareng-bareng aja. Udah ke dalam. Sambil kita ke dalam, janggal lagi. Nggak masuk nargo, itu lori udah nggak ada bang. Hah? Lorinya udah nggak ada di sebelah mesin. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Itu lori udah nggak ada di mesin cetak. Iya. Kan tadi kan pas gue naik kan ada di situ, kan dia naik sampai situ ya. Pas gue jalan itu, kita ngeliatin bertiga tuh gak ada lori. Pindah-pindah posisi. Iya pas gue turun nih udah ada di depan mesin polar, di mesin gue lagi pon. Itu lori ada di situ lagi. Bener-bener angker nih berarti pabriknya. Wah, udah lah, udah kita kerja udah itu nggak ada lagi deh tuh hal-hal ganjil sampai subuh, ketemu subuh tuh nggak ada ganjil. Setelah kejadian ini, gue pribadi nggak pernah, maksudnya kejadian yang separah ini nggak pernah lagi. Tapi kalau cuman ngedengar sekelebatan kayak yang bayangan hitam, ngedengar suara-suara kalau lagi masuk malam nih istirahat, ngedengar terutama ya itu di ruang-ruang manajemen, karena kan kalau dia kan cuma sampai jam 4 jam 5. Iya, udah nggak ada siapa-siapa gitu loh. Kadang kita kan bocah-bocah nih berlima, berenam, kadang-kadang kita kan main game di situ kan sambil wifi-an duduk ngedenger apa-apa segala macem gitu. Pasti ada gitu. Tapi kita udah nggak menghiraukan karena posisi kita kan, gue kerja di sini udah jadi hal biasa buat kita pada itu. Karena kan juga rame gitu. Sampai gue kerja itu bang 2004 sampai 2017. Sampai 2017? Iya dari 2004 sampai 2017. Dari gue bujangan sampai punya anak mau 2. Udah 2 malah. Iya. 2 gue itu di situ. Karena kan jadi tadinya punya 1 orang doang. Yang tadi gue bilang tuh bekas Indomaret itu dibeli karena adenya si bos nih ikut nanam saham lah. Makanya dibeli. Jadi diperbesar nih, diperbesar pabrik, dinaikin ke tingkat. Dan yang tadi gue bilang bolong itu akhirnya didak sama dia karena mesin nambah lagi tuh, mesin lipatnya nambah. Mesin lipat terus mesin jahit benang namanya itu ada tuh, naik semua. Mesin bending namanya, mesin lem punggung tuh naik ke atas dua-duanya, jadinya full di atas. Makanya yang bolongnya itu ditutup di lagi sama dia. Kalau kejadian janggal banyak, apalagi setelah kejadian pas collab-nya di 2017 bang. Jadi dari 2016 sebenarnya udah goyang itu karena perbedaan pendapat lah bos. Bos kan 2 nih, perbedaan pendapat. Akhirnya yang kakaknya nih ngalah, cabut bikin percetakan baru di daerah Cipayung gitu. Nah dia bertahan nih, si Ade yang ngurusin yang kita nih, tapi nggak bertahan lama. Karena emang mungkin entah dari apa manajemennya atau gimana, saya nggak ngerti ya. Collab tuh gaji yang tertunda bisa sampai 2 bulan, dibayar setengah dulu. Mulai goyang kita orang nih. Lemburan sudah nggak ada, udah nggak ada bang. Maksudnya kejayaannya udah nggak ada gitu loh.
Karena dulu di zaman kita gue baru masuk di situ, wah bang, itu bener-bener kalau kita bilang wah terkenal itu perusahaan, beneran bang. Karena sebesar Erlangga aja yang di Ciracas itu penerbit buku sekolah, itu furnish tuh yang bikin mengkilat cover tuh, itu mernisnya aja di tempat kita. Oh, di percetakan ini? Iya, di percetakan kita, mernisnya loh. Sekelas Erlangga gitu loh. Itu gedenya kayak apa? Apalagi kalau udah bulan puasa. Wah itu bang, bener-bener karena gaji memang kecil. Tapi lemburannya ini yang gila. Pada saat itu ngalamin gaji berapa? Boleh nyebutin nominal nih? Iya. Kita awal kerja 2004, digaji 2004 itu menerima gaji cuma 350.000. 350.000? Iya. Tapi kan lemburan mingguan itu dibayar tiap hari Sabtu. Iya. Nah itu gua ngerasain itu lebih dari gaji gua. Uang lemburannya. Uang lemburan, nah gua bisa minggu bisa 700. Uang lemburan toh. Luar biasa ya. Itu. Makanya yang bikin hidup di lemburannya. Apalagi kalau tadi gua bilang kan kayak kalau datang bulan puasa nih, tapi masih bos yang lama nih, masih kakaknya. Wah sejahtera bang. Lemburan nih, tadinya misalnya kita sejam 5.000 misalnya. Per jamnya untuk lembur nih 5.000, dinaikin sama dia jadi 10.000. Uang buka ada 20.000, uang sahur juga 20.000. Tapi kalau terus kan ketahuan tuh berapa duit udah bang. Iya. Ya jadi kalau kejadian yang di luar naral selama gue kerja dari 2004 sampai 2017 di luar naral ya yang tadi gue ceritain. Tapi selebihnya yang kayak sekelebatan, suara-suara udah hal biasa buat kita semua. Karena udah pada ngalamin semua pasti pernah gitu loh. Iya, untuk suara-suara. Gue pribadi yang di luar yang tadi gue ceritain. Yang seremnya gitu ya. Yang selama pribadi gue gitu loh. Bang Uyi rasakan di situ ya. Nah sampai sekarang nih, dari 2017 sampai sekarang itu pabrik udah belas kosong. Dan pabrik ini pun masih ada nih. Masih ada. Tapi terbengkalai gitu aja nih bang. Terbengkalai nggak ada. Di depannya di pos penjagaan di tempat security-nya sekarang dipakai buat basecamp Grab. Oh. Tapi anak Grab, anak-anak ojol. Tapi anak-anak ojol itu yang pernah kerja di sini. Oh, yang mantan karyawan. Iya, jadi mereka menggunakan situ. Dan itu kan porsinya di depan doang. Nah kalau di depan mah, wah udah, bilang horor mah pasti horor pasti. Gila ya. Kita lagi rame aja horor, apalagi sekarang. Iya karena juga waktu itu Bang Uyi sendiri kirim video ya, gimana suasananya itu kan pada saat pabrik terbengkalai nih udah nggak ada isinya sama sekali nih ya. Iya berarti masih ada beberapa mesin karena kan itu kan mesin sebenarnya udah di kalau kita bilang dileasingin sama bank. Oh. Jadi si bos ini mau ngejual itu perusahaan tanah dan bangunan berikut sama isinya lah. Isinya. Iya tapi kan nggak ada yang mau isinya. Kalau itu pabrik mau dibuat apa gitu kan. Isinya buat apa? Sayang banget nih sampai saat ini nih nangkrak nih jatuhnya. Nangkrak aja. Ya tapi nanti bang bakal kita lanjut nih bang ya di sesi pertanyaan. Siap. Ya Bang Uyi, tadi kan udah menceritakan ya kejadian demi kejadian horor yang Bang Uyi alami langsung ya. Langsung di pabrik percetakan ini nih. Nah, ketika pada saat lembur ini Bang yang menurut gue nih serem banget nih. Ketika Rolly itu dia pergerakannya malah naik nih. Naik benar-benar naik. Itu berarti bertiga ini Bang Uyi sama dua temennya ini ngeliat jelas banget nih kalau Rolly ini tuh naik seakan-akan kayak ada yang narik. Tapi naiknya perlahan apa? Pelan, bener-bener pelan. Kerok gitu ya? Iya kan posisinya kan tadi kita bilang begini, kalau nggak ditarik. Tapi kalau ditarik tuh ketarik gini kan, handle itunya ketarik begini. Nah itu naik ke atas ini kayak ada yang narik. Tapi tadi kita bilang kan kayak ngeledek. Dia pelan, bener-bener pelan gitu narik tuh belum, tapi naik. Dan kita nggak bersuara sama sekali bertiga, cuma ngeliatin aja. Dan di lokasi pabrik ini cuman ada kita berdua bertiga pada saat itu karena tadi jumping itu kan. Karena jumping ya? Iya, karena Sabtu kita masuk Sabtu pagi, ketemu Minggu pagi. Oh ya kan libur ya? Libur. Yang masuk malam libur. Masuknya yang malam masuknya malam Senin mulai.
Iya, jadi makanya masuk Sabtu pagi bisa jumping ke Minggu pagi. Karena dia tapi dia tidurnya cuma sebentar. Nanti malam dia harus masuk lagi. Ini gokil nih, maksudnya ngeliat Rolly ini, tapi bagusnya masih alhamdulillahnya gitu ya. Nggak dikasih unjuk-unjuknya nih. Enggak, kalau dikasih unjuk enggak, kita nggak dikasih lihat. Kalau wujud yang tadi doang, yang di pertama kali gue ngeliat itu anak kecil. Iya. Nah, itu juga kan menurut gue biasa aja, karena tangan nggak dingin apa. Sama sekali nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, kayak manusia biasa aja. Pas gue tuntun naik ke atas ya kan, nggak ada. Tiba-tiba nggak ada yang gue tuntun kan, aneh juga gitu. Seluar nalar gue gitu. Berarti selama sebelum pindah ke area dalam pabrik ini di luar aman-aman aja nih sebelumnya Bang Uy? Karena kan ke dalam porsinya cuman kalau absen gitu ya. Absen satu ke pos nih, absen kita ya kan. Dulu masih sistem ceklok pertama kali itu. Sebelum dipakai jari. Fingerprint ya. Itu ke dalam paling cuman itu doang. Kalau misalnya ada barang mau diambil nih, mau dikirim, jadi kita bantuin bender di dalam yang ngepak-ngepak. Atau kita misalnya pernisan tadi tuh kita harus wrapping kan pakai plastik gitu kan. Karena kan diangkat sama forklift naik ke mobil kita. Nah kita yang mapping ke dalam gitu. Nah sebatas itu aja gitu. Karena nggak sampai malam nih ngerasain ya. Enggak, karena pagi ketemu sore pulang gitu. Karena kalau bender sama helper itu sama supir box itu kan, box itu ada 2, terus yang kecilnya 1 itu pagi semua, nggak ada yang malam. Gitu. Nah yang di shift di dalam yang mesin, yang megang mesin nih, kayak operator sama asisten itu baru ngerasain di shift namanya. Termasuk dengan kepala finishing. Kepala finishingnya ada 2. Iya. Nah ketika udah merasakan area di dalam pabrik nih, ini yang tadi temannya pertama kali ngerasain ya, maksudnya ketika lagi istirahat tiduran dia ngelihat rambut yang menjuntai nih. Iya. Itu menjulur ke bawah gitu. Menjulur ke bawah. Kan kita bilang kan bangunan baru kan. Iya. Tengahnya masih bolong tuh, belum didak karena belum nambah mesin kan. Iya. Itu karena posisinya kalau ngeliat ke bawah tuh langsung ke dia, mesin dia gitu, langsung ke dia pisan gitu. Sama gue juga gitu loh. Cuman karena yang ngeliat ke atas dia kan, itu tapi rambut ngejuntai sampai nutupin muka dia. Cuman dia aja yang ngeliat ya? Dia doang, yang ngeliat dia doang. Gila ya, begitu angkernya nih ternyata ya. Iya. Tapi ada nggak sesekali karyawan yang ceweknya nih, maksudnya kesurupan di pabrik itu ada atau enggak? Kalau kesurupan selama gue kerja, kesurupan enggak ada yang sama sekali kesurupan ya? Pernah, sekalipun kesurupan tuh nggak pernah ada. Setahu gue ya. Iya. Itu nggak pernah ada yang kesurupan. Nggak pernah ada. Ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lihat mistis yang kecil-kecilnya gitu ya, mereka pernah ngeliat. Yang sekelebatan jadi hal biasa lah ya. Hal biasa buat kita orang. Tuh. Dan sampai saat ini memang akhirnya pabrik ini tuh jadi terbengkalai gitu aja nih ya. Begitu aja. Masih ada di daerah Jalan Raya Bogor ini. Masih ada. Kira. Benar-benar terbengkalai. Itu dari 2004 sampai di 2017 nih. Iya, kita kerja. Berarti dari 2017 128 keluar, itu masih ada yang kerja, tapi mulai dibayar harian, tapi itu pun paling cuma 5 orang. Oh, yang mau aja. Yang mau aja, dan itu nggak berlangsung lama, itu paling 3 bulan 4 bulan, abis itu karena nggak dibayar-bayar ya, karena nggak dibayar-bayar. Karena kan sangon kita juga sampai detik ini, saya ngomong sama Bang Aris nih, sangon saya masih nyangkut, belum dibayarkan semuanya gitu. Belum di fullin gitu ya? Belum di full karena dia bayarnya nyicil sampai detik ini. Makanya kalau dibilang saya masih punya saham di sangkutan lah ya. Masih sangkutan di pabrik, masih kita mau jungkir balik di saya masih punya saham kok, pabrik masih ada utang sama saya gitu. Gila ya, sampai segitunya. Iya, nah dari itu cuma berselang 2 bulan 3 bulan itu dari sini sepi. Sampai sekarang itu pabrik sepi. Kalau yang ramainya di depan doang kan gitu. Iya. Dan sekarang di halaman depannya gitu, itu dipakai buat parkiran aja. Buat parkiran warga-warga nih. Mobil apa gitu. Dipakai parkiran gitu. Sayang banget ya. Kalau di dalam udah kosong. Nggak kosong sih, ada mesin banget. Tapi yang itu yang udah di leasing sama bank yang nggak bisa dijual sama kita orang gitu loh. Iya. Buat tutupin utang-utang dia. Utang-utang di bank, angsurannya. Angsuran bank sama pesangon kita kan dibayar nyicil. Masih ada. Udah benar-benar gelap, benar-benar udah berantakan. Padahal besar juga nih ya. Karena yang gue lihat videonya gue juga kaget ya. Gue pikir kan
kecil banget nih, percetakan gitu kan ternyata besar juga nih. Besar. Orang kan kita bilang makanya tadi di masanya jayanya itu wah luar biasa. Karyawan berapa orang nih pada saat itu? Kurang lebih 300, 350 ya? Iya. Jaya nggak ada yang nggak kenal nama perusahaan kita. Nggak ada yang nggak kenal. Makanya tadi bilang sekelas Erlangga aja, penerbit Erlangga aja itu di situ ya. Mernisnya aja di tempat kita. Iya. Sama penerbit Makfiro dulu mungkin kalau ada yang tahu Makfiro dulu nyetaknya tempat kita. Makfiro itu mau judul apapun dari awal sampai sebelum collab gitu. Iya. Bukan sebelum collab, mas 2000 berapa ya itu mulai pecah tuh 2014 itu dari 2000 berapa sampai 2014 kok Makfiro kalau nyetak di tempat kita masih di situ ya. Masih di situ. Sayang banget nih bang ya. Akhirnya pabrik itu nih akhirnya nggak diterusin gitu. Ya itu mungkin manajemen apa karena kan mulai dari 2016 itu gaji udah mulai tersendat-sendat tuh. Lemburan udah nggak ada, gaji tersendat-sendat, bayar setengah dulu kadang-kadang nggak dibayar, kan bayar cuma setengah. Siapa yang mau lah ya? Gitu. Ya kita udah nggak ada motivasi buat kerja karena udah berantakan. Pasti pegang sama adiknya. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar permudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Uyi nih udah mau cerita di Dimensi Mistik tentang pengalaman horornya pada saat di pabrik itu ya. Sukses terus nih Bang buat karirnya Bang Uyi nih ya. Amin. Salam buat keluarga di rumah Bang. Dipakai pakaian gitu. Sayang banget ya. Kalau di dalam udah kosong. Nggak kosong sih, ada mesin banget. Tapi yang itu yang udah di leasing sama bank yang nggak bisa dijual sama kita orang gitu loh. Iya. Buat tutupin utang-utang dia. Utang-utang di bank angsurannya. Angsuran bank sama pesangon kita kan dibayar nyicil. Gitu. Masih ada. Udah benar-benar gelap, benar-benar udah berantakan. Padahal besar juga nih ya. Karena yang gue lihat videonya gue juga kaget ya. Gue pikir kan kecil banget nih, percetakan gitu kan ternyata besar juga nih. Besar. Orang kan kita bilang makanya tadi di masanya jayanya itu wah luar biasa. Karyawan berapa orang nih pada saat itu? Kurang lebih 300, 350 ya? Iya. Jaya nggak ada yang nggak kenal nama perusahaan kita. Nggak ada yang nggak kenal. Makanya tadi bilang sekelas Erlangga aja, penerbit Erlangga aja itu di situ ya. Mernisnya aja di tempat kita. Iya. Sama penerbit Makfiro dulu mungkin kalau ada yang tahu Makfiro dulu nyetaknya di tempat kita. Makfiro itu mau judul apapun dari awal sampai sebelum collab gitu. Iya. Bukan sebelum collab, mas 2000 berapa ya itu mulai pecah tuh 2014 itu dari 2000 berapa sampai 2014 kok Makfiro kalau nyetak di tempat kita masih di situ ya. Masih di situ. Sayang banget nih Bang ya. Akhirnya pabrik itu nih akhirnya nggak diterusin gitu. Ya itu mungkin manajemen apa karena kan mulai dari 2016 itu gaji udah mulai tersendat-sendat tuh. Lemburan udah nggak ada, gaji tersendat-sendat, bayar setengah dulu kadang-kadang nggak dibayar, kan bayar cuma setengah. Siapa yang mau lah ya. Gitu. Ya kita udah nggak ada motivasi buat kerja karena udah berantakan. Pasti pegang sama adiknya. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar permudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Uyi nih udah mau cerita di Dimensi Mistik tentang pengalaman horornya pada saat di pabrik itu ya. Sukses terus nih Bang buat karirnya Bang Uyi nih ya. Amin. Salam buat keluarga di rumah Bang.